alias gak ada lagi game setelah ini. Dan lihat dari Keyboy seperti biasa, dia akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengganggu di early game. Dan tempo permainan early game yang dimiliki Kairi harus berhasil. Kalau dia gak berhasil, Uranusnya akan terlalu keras. Walaupun masih ada late game insurance dengan menghadirkan Boots dan juga cewek. Tapi satu hal yang perlu diingat, Direct untuk di arah late game-nya bukan masalah power scaling dari segi ofensifnya yang berkurang, tapi durability-nya yang harus dijaga baik-baik. Tapi masalahnya beberapa belakangan kali ini aku lihat ketika Uranus dibantu sama Angel lah, dia tuh menang gesan lawan seorang Dairon. Itu yang harus diperhatikan. Dan ketika tidak ada Angel lah, mungkin itu menjadi keuntungan untuk seorang Boots itu sendiri. Cuma gimana caranya sekarang Boots bisa head to head dengan Uranusnya tanpa dibantu sama Ogre. Tapi menurutku itu bisa menjadi salah satu distraction power juga. Karena kita juga bisa melihat bahwa calon yang bisa digunakan dengan hard guard dari Angela itu masih ada Valentina dan juga Clint. Bahkan dari emblemnya kita akan melihat bahwa ternyata yang dibawa oleh Boots di game kali ini bukanlah Lethal Ignition, melainkan Quantum Charge untuk poking lalu kemudian melarikan diri. Sementara untuk lawannya seperti biasa Brave Smite di tangan dari Uranus. Dan satu hal yang paling penting, basic common emblem yang dibawa Jenny. Ada kemungkinan bahwa Flapsy tidak akan menggunakan Enchanted Talisman, mengingat bahwa ada mana ataupun hybrid regen yang didapatkan sebanyak 15 dari basic common emblem. Oke, dari segi top game kita melihat sudah ada dua sosok Onyx Esport yang mencoba untuk memberikan pressure di arah Turtle, tapi Flame, Yes Coming dan Red Revolution kayaknya udah dapatin sama Kairi. Gak ada kontes. Ayo bisa terlalu jauh dan bakal lihat langsung bola dihantar di Onyx itu saja. Sepertinya akan beli satu gratis dua, tapi damage-nya terlalu besar terus mau didapatkan. Oh, Flame from View mendapatkan 2 point kill dari Master Flame. Oh my god, mereka miscalculate dari seorang View yang melakukan IMU terhadap seorang Boots. Tadi sebenarnya Boots juga udah bagus banget menggunakan Abyssal Strike-nya untuk finish off ke arah Uranus. Tapi ternyata Ogwen datang dengan tepat waktu. Sedangkan hard guard-nya memberikan absorb yang cukup untuk memberikan waktu juga bagi Flapsy melakukan regenerasi darahnya, membuat dia pun masih survive di saat dihantam dengan ultimate yang dikeluarkan oleh Boots. Ditambah lagi dengan bonus Kairi tumbang. Ini bakalan agak menggoyangkan early power dari Onyx, walaupun kita bisa melihat turtle setup yang baik, turtle didapatkan juga oleh Onyx. Tapi lihat, dari segi gold gap-nya ada di angka 1000 bahkan. Boots sekuat tenaga memberikan damage karena Flapsy, tapi itu masih belum cukup dan hanya menghilangkan setengah HP dari sang Uranus. Oke, itu yang sangat kuat adalah di tangan dari seorang Uranus plus Angela. Tapi kalau tidak ada Angela sama di sana, mungkin Uranus harus berpikir 2 kali. Ya. Itu bisa one by one dengan seorang Boots. Cuma yang harus diperhatikan adalah ternyata Q bisa membalikan semua damage yang diberikan oleh para pasukan Onyx. Dari tadi gue lihat gimana caranya Onyx di counter dengan adanya View dengan Valentina yang sangat presisi. Dia bisa bikin linglung, dia langsung benar-benar aim strike, dia tahu early game ini dipegang sama dia. Yeah. Dan early game dari Happy Brand harusnya udah mulai bisa dipatahin sih sama para pasukan Onyx. Dan ketika Clean menjadi jawaban, kayaknya Happy Brand udah mulai sadar. Onyx tahu permainan cepat dari mereka. Ya, maka dari itu dengan membawa ke arah Clean, ini bakalan jadi ada sedikit kiting seperti yang akan dilakukan oleh Happy Brand. Dan juga ingat, Kyle Z untuk di arah early-nya, walaupun sudah menggunakan Little Ignition, early power-nya jauh akan dipegang oleh Kyrie. Tapi balik lagi di arah bottom lane, sedikit power datang dari Flapsy, ditambah lagi dengan Angela, hampir saja bisa menumbangkan ke arah Boots. Iya, itu terlalu kuat, tapi Boots harusnya masih bisa recall sih. Harusnya masih bisa recall, hanya cutting-cutting saja yang bisa dilakukan oleh seorang Fantasy. Memang early seperti ini dia terlalu kuat. Early kali ini dia clear minion memang kuat, tapi gimana caranya bermain metode late game? Mereka punya cewek, mereka bisa akan coba menuju ke arah depan. Cewek bakal langsung ada flicker depan, dia dikeluarkan Kyrie. Retributionnya kali ini berhasil didapatkan oleh siapapun, tidak. Bahkan Keyboy menjadi orang yang 2 kali mendapatkan turtle. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Onyx. Lihat, Keyboy 2 kali pakai Kaja dan pakai Franco. Retribution dari kedua belah pihak yang sangat-sangat kuat, bahkan gak berhasil. KTZ belum sempat ditumbang. Ya, tapi balik lagi ini 2 kali sudah terjadinya pertukaran antara Kyrie dan juga Turtle. Menurutku untuk power dari Kyrie mungkin akan dihambat dari segi perolehan XP dan juga goldnya. Tapi di sisi positifnya Suns sudah mendapatkan 2 kill.
Walaupun Suns bukan main damager, tapi ingat, utility dari Gift ini akan menjadi hal yang cukup menakutkan bagi marksman dari AP Brand, yaitu Clean. Oke, dia punya dash sekali, tapi selebihnya dia berjalan kaki. Begitupun juga dengan View, yang setelah melakukan engage dengan Arcane Chain-nya, kalau sampai tidak disimpan dari segi Arcane Chain-nya, itu kan juga menjadi malapetaka. Mungkin yang masih bisa kabur dari powernya Suns, ada Flapzy dan juga Kyle Z, dengan mobilitas hero yang mereka bawa di angka yang cukup tinggi. Tapi untuk rotasi untuk sekarang kedua belah tim, objektifnya masih sama-sama unggul. Dan bahkan item build-nya ternyata item pertama yang diambil oleh Kairi adalah Hunter Strike. Untuk menembus defensive power dari pertama adanya Uranus, yang kedua dari Angela juga untuk menghantam terlebih dahulu agar tidak adanya proteksi dengan absorb lagi dari Hardguard. Kalau gue sih lebih lihatnya kalau Kairi ini akan bermain dengan punchernya. Ya, That's why dia butuh atau strike kali ini dia butuh moving speed. Karena kalau misalnya kita lihat ada dua orang yang bisa sangat sulit dikejar. Ada View dengan Valentina, ada juga Flapzy dengan Uranusnya. Itu akan sulit banget untuk dikejar. Tapi gimana caranya dia bisa mengejar itu? Karena itu yang terlihat ketika Abut sebenarnya langsung charge-nya. Mereka fokus untuk pengejaran, mereka fokus early game-nya nggak mau disentil. Dan posisi kali ini Turtle sudah dipegang oleh para pasukan AP Brand. Tapi mereka belum melihat setup dari Onyx. Yang mereka lihat adalah Kiboy. Dan jangan sampai Kiboy ini di all in kalau menurut gua. Iya. Kiboy, Cell Gaming telah terjadi. Mundur ke arah belakang. Kairi hanya memancing. Roni Hunt dikeluarkan. Tapi damage sekali spree. Yang terlalu besar diberikan adalah Blending Red from cewek. Kali ini berhasil mempermudah backline. Dan bahkan satu momen kill kembali terjadi diamankan oleh pasukan dari Onyx. Oke, 2 poin kill yang mahal coy. Dan tidak ada power of retribution dari Onyx karena masih cooldown. Ya, ditambah lagi dengan satu tone rose tadi yang sangat tepat waktu. Membuat Kairi pun masih bisa merasakan angin segar di line of down di menit ke-7 sekarang. Dan membuat zoning, lihat bagaimana Kiboy di depan sana menahan View untuk masuk. Dan bahkan satu tembakan saja lumayan sakit di tangan View sendiri. Kiboy masih survive dengan satu baris hitter. Dan ternyata View pun ditumbangkan oleh cewek-cewek di belakang sana. Mencoba untuk melarikan diri tapi ternyata terperangkap di tangan Hayabusa. Sementara Super Marco mengejar ke depan sana. Kiboy pun tumbang, Boots dan juga Kairi langsung fallback, dan fallback. Dan lihat dengan adanya pergerakan yang gagal plan yang dimiliki dari Kairi. Harusnya tadi Kairi bisa dapetin Purple Buff, tapi ternyata kali ini outplay yang terjadi dari para pasukan AP Brand membalikan keadaan dan Goblin-nya. Lihat dipegang Super Marco dengan lead hingga 6.100. Cewek masih coba untuk mengejar. Karena walaupun perfect turtle di tangan dari Onyx, tapi Super Marco bebas banget. Dia gak diganggu dari segi farmingannya, semua bisa dia makan, Joji. Ya, dan bahkan dari tadi aku melihat bahwa Kiboy untuk beladihannya ini masih belum spesifik targetnya mau kemana. Karena dengan seperti yang dikatakan oleh Bang Oji tadi, KLZ-nya masih bisa in and out dengan Pot Shadow-nya. Super Marco juga masih punya space yang cukup oke. Mentok-mentok paling yang mungkin bisa di lockdown adalah View itu sendiri. Tapi ingat, kalau terlalu fokus kepada View, masih ada poking damager di belakang sana dengan Super Marco. Bahkan Flapzy pun, kalau misalkan sampai dia rotasi, masuk lewat belakang, itu bakalan nutup jalan pulang dari Onyx. Dan oke, masih ada Cloud dan juga Lancelot yang bisa instan menuju ke arah belakang. Tapi bagaimana dengan Boots? Bagaimana dengan Suns? Yang dalam tanda kutip, escape mechanism-nya itu hanya dari flicker saja. Dari tadi sih Suns benar-benar all in ya. Dengan Yes. damage yang cukup besar, dia benar-benar bisa memberikan space untuk para pasukan dari Onyx team fight di dalam real world manipulation-nya. Cuma sekarang yang mulai harus diperhatikan adalah cewek. Harus sudah mulai standby, tapi View damage-nya terlalu sakit. Flapzy di depan sana, tidak bisa menerima damage dan bahkan Phantom Execution yang gagal dari seorang Kairi. Bahkan untuk memasang juga seorang One Shadow Kill yang tidak dikalkulasi oleh seorang Kairi, membuat dirinya tumbang di depan sana. Flapzy bahkan coba untuk memasang bersama dengan Angela-nya. Combo yang dari Angela, combo yang benar-benar sulit untuk ditumbangkan, membuat Flapzy benar-benar bertahan tanpa ditumbangkan. Itu sebenarnya tadi Kairi bisa dapat kalau misalkan dia keluar dulu dari turretnya. Tapi ternyata karena dia continuously untuk memaksakan menumbangkan ke arah Ogwen di saat dia mempop up hardguard-nya. Dive-in terlalu dalam akhirnya terjadi membuat Kairi pun tumbang. Dan langsung saja Kiboy. Oh, hardcore for this time, the President from cewek! Kali ini masih ada Kaltin segera maut. Memberikan kembali keadaan, tapi lihat Super Marco! Dia flicker, dia menembak dan berhasil mendapatkan satu point kill. Ini informasi yang telah diberikan, tidak ada flicker untuk Super Marco. Tapi Onyx tampaknya dari 3 orang yang tersisa, mereka mengurungkan niat dan melepaskan Lord kali ini. Iya, cewek dari tadi menjadi salah satu Ya. babak utama
dari Onyx dan bahkan positioningnya selalu didapatkan dengan cukup baik. Tapi sayangnya power dari Hogwen untuk di game kali ini dan juga di game sebelumnya membuat agak sulit untuk melakukan one shot combo dari segi team fight dari teman-teman Onyx kepada AP Red yang membuat harusnya ini udah mulai makin disolidkan lagi team fight power dari Onyx karena dari tadi aku melihat adanya follow up attack dari Onyx tapi tidak secara berbarengan seperti tadi di mana Kiboy mendapatkan satu player kena beladihan tapi tidak bisa Mancing mania mata! Berhasil mendapatkan Angela. Mau ke arah belakang Fantasy masih ada di ruang manipulation. Tidak ada yang bisa melindungi Fantasy. Tidak ada lagi hardcore dan hilang. 2 point kill akan menjadi pilihan utama. Circle terbagi menjadi 4 dan bahkan 5 kesatuan solid tidak bisa ditumbangkan oleh seorang Fantasy. Lord bergerak di bottom lane. Belum ada yang bisa menyelesaikan Lord dengan sangat cepat dan Kiboy kembali melakukan aksinya, Choji. Yes, Kiboy. Satu tangkapan berbuah manis dengan hanya menumbangkan ke arah Flapsy, tapi Lord pun ternyata masih bisa ditahan dengan korbannya mungkin. Hanya akan ada mid lane outer turret saja dari Onyx. Cuma satu hal yang mungkin dari tadi kita belum mention adalah Sans. Bagaimana dari tadi dia mendapatkan safe space dengan cukup baik, membuat dia hingga menit ke-11 kali ini masih belum tumbang. Menurutku dari tadi patternnya adalah selalu dipoke dengan adanya Void Blast dari Yves. Kalau semisalnya darah dari AP Brain ini sudah cukup untuk di Blazing Duet, cewek langsung masuk. Tapi ada beberapa momen di mana setelah cewek masuk sayangnya ia tidak bisa kembali pulang. Karena balik lagi yang dia andalkan adalah Quantum Charge untuk melarikan diri. Karena dari itemnya sepatu pun tidak dibikin secara penuh oleh cewek, melainkan mengambil ke arah Stealing Plates, Golden Staff, dan juga Corson Side ditambah dengan Demon Hunter Sword untuk memaksimalkan damage terlebih dahulu yang dilontarkan kepada AP Brand. Tapi di lain sisi, ini clean-nya sudah sangat berbahaya. Kalau sampai dihiraukan, tidak dihiraukan oleh teman-teman dari Onyx. Ingat, Blade of Despair ditambah lagi dengan Berserker Fury. Itu satu kali tembakan habis dari menggunakan skillnya, mungkin saja bisa menghilangkan 1,5 bar HP kepada hero-hero yang skillnya rentan ataupun tanpa adanya item itu. Untungnya, para pasukan dari AP Brand ini gak ada yang bisa diingatkan ke Kiboy dengan maksimal. Ya, walaupun ada Angel lah, walaupun ada Papes, nampaknya Kiboy ini Ingat kan? saja kalau tidak yang menjadi space untuk sangat besar. Punya, nyala deh. Mereka mainnya gimana caranya Ini bersih nih tadi. besar. Dia udah gak pakai flap kecil lagi sekarang. Dia pakai Hayabusa saja. Karena apa? Kyle TZ dia ingin dapat full item atau spike powernya di saat dia tidak terlalu late game. Ya. Dan dia juga sekalian mencari kalau misalnya beruntung pun dia bisa dapetin cewek. Oh ayam Kalau apa misalnya clean ya Super Marco, ini tuh gak bisa kemana-mana. Dia akan berada di laning, dia akan berada di arah backline, dia benar-benar bermain dengan floating pick. Dan kalau misalnya KLTV, walaupun dia gak bisa numbang soal cewek nantinya, dia juga bisa dapetin satu Venom. Tapi di depan sana, Kairi akan mendapatkan satu lock dan langsung hilang oleh Super Marco. Damage-nya terlalu besar, mereka menuju ke arah belakang. Flash versus everybody, bakal coba dihajar tentu saja, tapi Flash damage-nya udah mulai diperhitungkan, hilang. Langsung ada damage dari Shadow Kill, terbagi menjadi 3. Mereka akan dapatkan, Sasangan bertahan, tapi ternyata Sansnya survive. Sans bertahan dan tidak tumbang. Almost is never enough, Jogi. Wow, tegak banget permainan kali ini. Power dari Onyx, mereka berhasil menahan Flapsy di depan sana, tapi lihat bagaimana dari bottom lane turretnya sudah mulai di-push. Cewek melakukan sedikit pushover dengan memberikan territorial menggunakan Blazing Duetnya. Mungkin satu hal yang harus di-note adalah Onyx. Menurutku ini ada beban berat di tangan dari Boots. Dia menggunakan Direct. Dia bisa sebenarnya landing jauh ataupun 1v1 terhadap Uranus. Tapi satu hal yang mencegah dia untuk bisa melakukan split push dengan efektif adalah Angela. Karena sekalinya adanya 1v1 antara Uranus dan juga Boots dengan Direct-nya, itu pasti banget bakal diproteksi dengan hardguard, membuat mau tidak mau Boots bisa efektif kalau melakukan backstep. Hasil gaming telah terjadi dan akan ada mancing mania gagal. Kairi fokus ke arah Super Marco. Langsung coba dilindungi dengan ada harga, tapi damage-nya terlalu sakit, tidak bisa dibendung kembali. Mundur ke arah belakang Kairi. Tidak bisa menerima damage dari Super Marco. Dan bahkan dipaksa begitu saja Joji. Flicker telah digunakan. Mereka memilih untuk menuju ke arah belakang. Bos terdeteksi. Gagal pulang, gak boleh pulang kali ini Buset dan akan menjadi korban
3 dari keganasan AP Brand. Ini dia yang menjadi power paling besar di AB Brand untuk di game kali ini. Frontline-nya diisi sama Flap Z, ditambah lagi dengan adanya Ogwen. Di belakangnya ada Super Marco yang hampir tidak tersentuh dari early game tadi. Membuat, tadi sebenarnya udah bagus. Pergerakan dari Boots itu benar-benar dari belakang, pengen penetrasi ke arah Super Marco terlebih dahulu. Tapi sayangnya, selalu ada Angela di sana, di mana Boots ingin melakukan backstep. Dan itu membuat beban yang cukup berat untuk bisa langsung melakukan terhadap player-player dari Oke, kalau bisa dilihat sekarang mereka coba fokus ke arah Super Marco dan nampaknya Super Marco ini benar-benar terlalu kuat. Dia udah ada win of nature. Kayaknya untuk di all sama Kairi ini agak cukup berat. Mungkin yang bisa menjadi jawaban adalah Suns. Ya, Suns yang mungkin akan menjadi jawaban dengan spamming yang dia miliki. Dan sekarang, gimana caranya Onyx jangan terlalu terburu-buru menuju ke arah Super Marco. Kalau dia terlalu terburu-buru ini berbahaya cowoknya. Masalahnya dari tadi yang aku perhatikan adalah team fight-nya, ini team fight berjalan. Karena ingat, ini junglernya Hayabusa sama Lancelot, pastinya akan ada banyak reposition. Dan itu menurutku agak merugikan bagi Suns, yang dimana di saat dia menggunakan real world manipulation-nya, ya dia grounding. Dia nggak bakal bisa bergerak kemana-mana lagi. Mungkin akan menjadi team fight yang sangat beneficial bagi teman-teman dari Onyx jikalau mereka bisa memaksakan team fight di area yang sekiranya itu cukup sempit ataupun cukup susah untuk melarikan diri. Contohnya seperti jungle area. Karena kebanyakan team fight yang kita lihat dari tadi itu kebanyakan ada di arah jalan laning, yang dimana areanya sangat-sangat terbuka. Tapi kalau misalnya beberapa kali yang aku lihat sih, para pasukan AP itu gak ada yang terpancing oleh Boots. Baru ngomong tapi ternyata mereka terpancing. Shadow Kill telah terbagi. Kairi menuju ke belakang. Damage-nya terlalu besar. Itu saja. Blessing Run from cewek. Memporak-porandakan backline dari para pasukan AP Brand. Tersisa Sandra juga cewek yang masih bertahan bersama dengan Turkey Boy. Tapi tidak bisa terlalu lama. Super Marco terus strong. 3 berbanding 2 kali ini. Mampukah para pasukan Onyx menuntaskan damage mereka? Tapi lihat saat terpoking sedikit demi sedikit. Mereka akan mundur ke arah belakang. Dan reward manipulation tidak ada kali ini. Dan kemungkinan base akan menjadi pilihan utama oleh Super Marco. Super Marco tuh soal cewek karena blazing duet mereka harus menyelesaikan base-nya. Dan lihat, reward manipulation dibuka, dipaksa terlalu jauh. Gak bakal bisa. Oh, mereka berbaik time. Biar top lane mereka bakal coba dorong dengan minion yang mereka miliki dan dapat. Turretnya dapat. Turretnya dapat Joji. Fight time dari Sun. That's why kenapa dia reward manipulation yang dibuka. Yes, apalagi dengan cewek yang dari tadi. Dia tahu kalau satu tembakan dari Clint itu ngilangin 30% darahnya loh. Satu tembakan saja dengan combo endless battle-nya. Tapi tidak masalah, dengan top lane sudah hancur, setidaknya ada satu beban yang harus ditanggung oleh AB Brand dari segi minion wave manajemennya. Tapi langsung kita kembali ke Lord di menit ke-18, di mana dari kedua belah kubu semuanya sudah tertarik. Tapi ada satu tertarik di depan sana, Flamji tertarik dan tumbang segitiga. Mancing mania mantap dari seorang Keyboy membalikkan kembali keadaan dan Lord Evolve. Harusnya kali ini Lord Evolve di tangan oleh para pasukan Onyx Esports. Semesta sudah memegang di mana kali ini AP Brand berada di posisi yang under. Reward manipulation telah dibuka oleh Saraview. Udah ke arah belakang. Masih ada Winter Truncheon dan bahkan gagal. Langsung dimasukkan kembali. Outplay terjadi dan cewek. Blessing duetnya menghilangkan dua player dan Kaltesi. Kali ini bakal coba dipaksa. Ditahan mundur. Para pasukan dari Oni. Mereka bakal memilih untuk membuy time dan menuju ke arah Moon. Super Marco tanpa ada Ogun dan juga Flamtisi. Dia nggak bisa berbuat dengan banyak. View sudah hilang, Ogen juga hilang. Jadi kita tahu bahwa offensive dan juga defensive power dari AB Brand telah diturunkan secara drastis di tangan Onyx, membuat Lord pun terbuka dengan sangat lebar dan akhirnya gratis untuk Onyx bisa dapatkan. Dan kalau misalkan mereka berhasil menghilangkan mid lane turret, 2 minimal mid lane turret, ini akan sangat menguntungkan bagi Keyboy. Yang dimana Keyboy, kalau kita tahu bermain di rumput itu sangat berbahaya sekali dari segi penarikan yang bisa dilakukan. Oke, 8 dari 35. Tapi lihat, best turret itu telah dipecahkan terlebih dahulu. Keyboy bakal coba dilindungi dengan ada reward manipulation. Yuk, terpelangkat di depan sana. Para pasukan dari Onyx mereka harus menunggu sampai ada reward manipulation dan Suns. Apakah dia telah memegang Winter Truncheon kembali? Sudah on, karena kalau sekarang dia tidak punya Winter Truncheon ini berbahaya cowoknya. Ya, apalagi kalau kita lihat ya, sampai sekarang pun Suns masih belum disentuh. Yang punya tulangnya taruh di sini. Membuat sepertinya ini territorial power menjadi salah satu power yang paling besar dimiliki oleh teman-teman dari Onyx. Tapi Lord
sudah mulai memasuki teritorial ini. Lord telah masuk. Tiara masuk lane, belum dipegang oleh para pasukan dari Onyx. Tapi Keyboy berlindung di balik pos, mencoba untuk melakukan spray down. Dibuat manipulation, mundur ke arah belakang. Maka coba dihajar begitu saja para pasukan dari Onyx. Mereka masih bertahan di depan base, gak mau terlalu terburu-buru karena para pasukan dari AB Brand masih bertahan dan Punya mereka akan Magalo. coba melakukan reset. Ini KLZ juga bingung sebenarnya sih melihat posisi dari Onyx yang dari tadi itu benar-benar disiplin banget. Setiap team fight mereka selalu memikirkan solidaritasnya, tidak ada yang berpisah terlalu jauh, membuat KLZ pun sangat-sangat sulit mendapatkan pick off satu player dari Onyx. Walaupun dari segi itemnya ini udah komplit sebenarnya dari KLZ dengan full ke arah item ofensif, begitu juga dengan Kairi yang dimana ternyata masih lebih aman dibandingkan dengan Konsep gaming terjadi, mancing mania tidak mantap. Fantasy udah mulai harus respect dengan damage yang diberikan oleh seorang cewek, tapi Flaker dari Fiol terpaksa ditangkap oleh seorang Sat. Astana untuk didapatkan, Kairi berikan ke belakang, dua hela, ini bencana dan boom. Kali ini harus mulai respect dengan damage yang diberikan oleh seorang Super Marco yang terlalu besar. Mereka telah mendapatkan dua pemain dari para pasukan AB Brand itu udah terlalu cuan menurut aku. Dan bahkan Super Marco, kalau dia memasang ke seorang Sat, ini berbahaya. Kenapa? Damage yang cukup besar, dia itu Keyboy, ditembak dua Mbak. Gimana Sat? Tadi poking damage-nya benar-benar besar. tambah nasi. Yang sangat Tuh, menguntungkan aja. itu adalah Ini pancingan mau sebenarnya makan yang pinang. dilakukan oleh cewek Iya, terhadap pinang Kyu udah membuat Kyu untung banget. Satu damage hilang, Mari otomatis istirahat, Onyx kasih. juga sudah mulai Ini hilang. apa? Lama-kelamaan Onyx mendapatkan team fight yang baru saja terjadi. Oke, kita lihat di babak close akan coba dibuka. Gimana sih untuk bertahan di depan sana? Dia belum menarik siapapun dan lihat. Langsung ada bagaimana dia mantap. Wah, sama lemaknya. Onyx